Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Baik, pada siang ini saya akan mengurai tuntas tentang 3 hal yang tidak boleh dilakukan saat kita berutang atau saat kita ambil utang. Ya. Utang itu sama dengan uang panas. Kenapa? Karena utang itu harus dikembalikan cepat maupun lambat, lama maupun singkat, tentu dengan sejumlah perjanjian dan syarat ketentuan berlaku. Utang itu harus dikembalikan, harus dibayar, ya, baik utang pokoknya, bunganya, atau bagi hasilnya, dan seterusnya. Pada saat ini, ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau dulu kita berutang itu sangat sulit, ya, karena harus bertatap muka langsung dengan sejumlah dokumen yang tercetak, dokumen yang banyak. Kalau sekarang untuk mengambil utang itu cukup mudah, ya, untuk kita berutang cukup mudah, ya. Dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, sekarang pengajuan itu bisa melalui online, ya. Kalau dulu offline, kalau sekarang bisa melalui online. Cukup dengan fotokopi atau scan KTP, KK, buku tabungan, penghasilan, kemudian nomor telepon, HP, baik kita sendiri, keluarga kita, rekan-rekan, kerabat, dan lain-lain, ya. Dengan kepercayaan yang diberikan, kita bisa mendapatkan pinjaman, ya. Tidak langsung bertemu pun, dengan hitungan menit, ya, kita bisa langsung mendapatkannya. Selain tentu kalau ke bank konvensional, ya, untuk utang yang besar, ya, ratusan juta ke atas, tentu harus bertemu, ya, karena tidak cukup dengan digital, media elektronik, ya. Nah, dalam berutang ini yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi adalah yang pertama, ya, janganlah kita berutang untuk kebutuhan atau barang-barang yang konsumtif, ya. Karena barang yang konsumtif itu habis sekali pakai, ya. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi, ya. Bahkan benda tersebut hilang, ya. Duitnya langsung hilang. Saya pakai jajan, pakai pala, ya, itu uangnya akan hilang, ya, habis, ya. Upayakan berutang untuk barang-barang yang produktif, untuk barang-barang yang menghasilkan, untuk barang-barang yang berdaya guna, ya, berhasil guna, bermanfaat, betul-betul kita butuhkan, ya. Karena kita kadang-kadang sulit membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, ya. Karena semuanya kita ingin, tapi apakah dibutuhkan? Belum tentu, ya. Jadi kita sesuaikan apa yang kita butuhkan, ya. Bahkan diupayakan, ya, berutang itu untuk kebutuhan yang produktif, yang bisa menghasilkan laba, kalau bisa, ya, yang menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua,
janganlah kita berhutang untuk dihindari, ya, hindari untuk tutup lubang gali lubang. Artinya mau bayar utang dengan utang kembali. Kenapa demikian? Karena akan bunga berbunga, ya, kalau pakai bunga, ya. Sehingga dengan demikian kita terjerat dengan hutang, ya. Bila mana perlu, ya, tutup utang tersebut dengan, ya, dengan penghasilan kita, dengan gaji kita, ya, dengan duit kita yang ada, ya. Jangan sampai tutup utang dengan utang kembali. Jadi buatlah perencanaan keuangan yang matang, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ketiga, ya, kita kadang-kadang terjebak, ya, dengan investasi. Jadi jangan gunakan utang untuk investasi yang spekulatif, ya. Banyak rekan-rekan kita yang terjebak dengan investasi yang spekulatif, ya, yang berharap untung besar dalam waktu yang relatif singkat, ya. Misalnya apa? Misalnya kita bermain trading atau forex, ya, itu akan menjebak kita. Biasanya kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya, dengan waktu yang relatif singkat, ya. Bolehlah kita mempunyai keuntungan yang besar, tapi yang sesuai dengan logika, ya, logika kita, akal sehat kita. Tidak mungkin, ya, sesuatu menghasilkan yang besar ujung-ujung, tapi juga melalui proses, ya, dari tahapan-tahapan, ya, tahapan terkecil, ya, sampai tahapan-tahapan yang besar lagi. Tentu kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya, tadi risikonya juga semakin besar, ya. Apalagi kita tidak menggunakan perhitungan yang matang, tidak menggunakan akal sehat, itu, ya. Itu yang bisa kami sampaikan terkait, ya, 3 hal yang harus dihindari, ya, saat kita berutang atau saat kita mengambil dana pinjaman, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Baik, pada siang ini saya akan mengurai tuntas tentang 3 hal yang tidak boleh dilakukan saat kita berutang atau saat kita ambil utang, ya. Utang itu sama dengan uang panas. Kenapa? Karena utang itu harus dikembalikan cepat maupun lambat, lama maupun singkat, tentu dengan sejumlah perjanjian dan syarat ketentuan berlaku. Utang itu harus dikembalikan, harus dibayar, ya, baik utang pokoknya, bunganya, atau bagi hasilnya, dan seterusnya. Pada saat ini, ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau dulu kita berutang itu sangat sulit, ya, karena harus bertatap muka langsung dengan sejumlah dokumen yang tercetak, dokumen yang banyak. Kalau sekarang untuk mengambil utang itu cukup mudah, ya, untuk kita berutang cukup mudah, ya. Dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, sekarang pengajuan itu bisa melalui
online ya. Kalau dulu offline, kalau sekarang bisa melalui online. Cukup dengan fotokopi atau scan KTP, KK, buku tabungan penghasilan, kemudian nomor telepon, HP, baik kita sendiri, keluarga kita, rekan-rekan, kerabat, dan lain-lain ya. Dengan kepercayaan yang diberikan, kita bisa mendapatkan pinjaman yang tidak langsung bertemu pun, dengan hitungan menit ya kita bisa langsung mendapatkannya. Selain tentu kalau ke bank konvensional ya, untuk utang yang besar ya, ratusan juta ke atas, tentu harus bertemu ya, karena tidak cukup dengan digital, media elektronik ya. Nah, dalam berutang ini yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi adalah yang pertama ya, janganlah kita berutang untuk kebutuhan atau barang-barang yang konsumtif ya. Karena barang yang konsumtif itu habis sekali pakai ya. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi ya. Bahkan benda tersebut hilang ya, duitnya langsung hilang. Saya pakai jajan, pakai pala ya, itu uangnya akan hilang ya, habis ya. Upayakan berutang untuk barang-barang yang produktif, untuk barang-barang yang menghasilkan, untuk barang-barang yang berdaya guna ya, berhasil guna, bermanfaat, betul-betul kita butuhkan ya. Karena kita kadang-kadang sulit membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan ya. Karena semuanya kita ingin, tapi apakah dibutuhkan? Belum tentu ya. Jadi kita sesuaikan apa yang kita butuhkan ya. Bahkan diupayakan ya berutang itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, yang bisa menghasilkan laba kalau bisa ya, yang menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua, janganlah kita berhutang untuk dihindari ya, hindari untuk tutup lubang gali lubang. Artinya mau bayar utang dengan utang kembali. Kenapa demikian? Karena akan bunga berbunga ya kalau pakai bunga ya. Sehingga dengan demikian kita terjerat dengan hutang ya. Bila mana perlu ya, tutup utang tersebut dengan ya, dengan penghasilan kita, dengan gaji kita ya, dengan duit kita yang ada ya. Jangan sampai tutup utang dengan utang kembali. Jadi buatlah perencanaan keuangan yang matang ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ketiga ya, kita kadang-kadang terjebak ya dengan investasi ya. Jadi jangan gunakan utang untuk investasi yang spekulatif ya. Banyak rekan-rekan kita yang terjebak dengan investasi yang spekulatif ya, yang berharap untung besar dalam waktu yang relatif singkat ya. Misalnya apa? Misalnya kita bermain trading atau forex ya, itu akan menjebak kita. Jadi kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar ya, dengan waktu yang relatif singkat ya. Bolehlah kita mempunyai keuntungan yang besar, tapi yang sesuai dengan logika ya, logika kita, akal sehat kita. Tidak mungkin ya sesuatu menghasilkan yang besar ujung-ujung, tapi juga melalui proses ya, dari tahapan-tahapan ya, tahapan terkecil ya sampai tahapan-tahapan yang besar lagi
Tentu kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya tadi risikonya juga semakin besar ya. Apalagi kita tidak menggunakan perhitungan yang matang, tidak menggunakan akal sehat. Itu ya. Itu yang bisa kami sampaikan terkait ya 3 hal yang harus dihindari ya saat kita berutang atau saat kita mengambil dana pinjaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.